Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aslih Monsyadat dengan NIM 24041111001666 dari kelas di F3C dengan dosen pengampu Bapak Dwi Kuswanto SPTMT dengan asisten praktikumnya sendiri yaitu adalah Mas Yuda Kaisar Maulana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tugas praktikum jaringan komputer modul 2 yaitu memeriksa frame internet. Kemudian kita lanjut ke latihan 1 di mana yaitu memeriksa header frame internet 2. Pada langkah pertama, review deskripsi dan panjang header internet 2. Ini kita skip dan lanjut ke langkah kedua yaitu konfigurasi jaringan. Di sini kita langsung saja ke PROM atau CMD, masuk ke situ. Nah, di sini kita ketikkan ipconfig/all. Nah, dalam konfigurasi ini kita mengetahui default gateway-nya itu ini IP address-nya dan IP address kita yaitu ini. Ini merupakan IP address kita dan ini IP gateway, default gateway-nya. Kemudian kita masuk ke langkah ketiga yaitu memeriksa frame internet dengan website ya. Kita masuk ke website-nya. Nah, pada bagian capture ini kita double klik WiFi. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke PROM, kita copy IP address default gateway-nya, kemudian kita pingkan, ping IP address default gateway, enter. Nah, jika sudah selesai, kita kembali ke website ini, kita filter dulu untuk menampilkan ARP dan ICMP-nya aja. Kita ketikkan di sini ARP or ICMP dan apply. Nah, sini akan muncul seperti ini. ICMP dan ARP-nya aja. Kemudian yaitu memeriksa yang keempat, memeriksa isi headernya dari request ARP. Ini ya. Nah, ARP ini protokol ARP. Pada bagian ini yang di bawah sini internet 2 kita klik. Dan sini ada frame. Nah, ini tuh tidak ditampilkan dalam website ini. Kemudian ada destination dan source address-nya. Itu kita dapat ketahui itu dari sini. Dimana destination-nya itu sini ada broadcast dan source-nya itu ada JTE. Kemudian frame type-nya itu sini kita ketahui dari sini type ARP 0x0806 dan data ARP sini. Ini kita bisa ketahui dari sini. Ini data protokolnya ARP. Kemudian FCS itu tidak ditampilkan dalam sini. Namun kita sudah ketahui kan di atas tadi FCS itu memiliki panjang sebanyak 4 bytes. Dan kita masuk ke pertanyaan. Yang dimana yang pertama itu apa yang penting mengenai isi dari file destination address. Isi dari file destination address pada frame pertama yaitu sini adalah broadcast FFFFF ini itu penting karena
Oke, karena menunjukkan bahwa rem tersebut itu dikirim ke semua perangkat yang ada di jaringan jaringan lokal, bukan ke satu perangkat spesifik. Nah, isi dari nah, karena menunjukkan bahwa frame tersebut itu dikirim ke semua perangkat yang ada di jaringan lokal tersebut, bukan ke satu perangkat yang spesifik gitu. Kemudian mengapa sih PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Itu karena PC mengirim broadcast ARP untuk menemukan MAC address dari default gateway. Oke, mes, meskipun isi sudah mengetahui alamat IP gateway-nya, akan tetapi ya tetap memerlukan MAC address untuk mengirim frame Ethernet di jaringan lokal. Kemudian, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Nah, untuk mengetahui ini, kita masuk ke website-nya. Pada bagian frame 2, ini kan ada source JTE 0D slash garis bawah 0D ini, dan seterusnya. Ini merupakan MAC address source-nya pada frame pertama. Nah, kita sebutkan vendor ID UI dari source NIC bahasan ARP. Nah, kita dapat mengetahui OII dari NIC-nya, source dari source NIC, itu kita dapat ketahui dari sini. 3 update pertama dari source, MAC source-nya. Ya, kita ketik aja sini. Itu ada merupakan OII-nya. Terus bagian mana? Nah, bagian mana dari MAC address yang merupakan OII? Kita itu ketahui nah itu sini. Kemudian sebutkan nomor seri NIC dari source. Kita dapat mengetahuinya itu dari mana? NIC-nya itu dari sini. MAC address-nya itu dari 3 digit terakhir hexadesimalnya. Ini kan ada sini, ada 1, 2, nah, kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita ambil dari digit terakhirnya sini. Itu merupakan seri NIC, nomor seri NIC-nya. Kita masuk ke latihan 2, yaitu menangkap analisis frame internet menggunakan browser ya. Pada langkah pertama itu mengetahui IP address dan default gateway-nya. Ini langkahnya itu ada membuka jendela prompt, cmd, terus ipconfig. Ini kan kita sudah lakukan ya tadi. Nah, ini dimana ini merupakan IP address-nya. Kemudian ini sampai 1,
dan IP address default gateway-nya itu ada ini. Lalu langkah kedua yaitu memulai menangkap traffic ya. Nah, pada langkah ini kita bentar. Nah, ini kan udah ya tadi. Ini angka traffic. Kemudian memfilter ICMP doang. Pada bagian ini kita ketikkan ICMP. Tadi kan ada ARP-nya ya. Sekarang ICMP-nya aja. Bentar. Ini yang tadi. Nah, ini kan kosong ya. Kemudian dari jendela comment from ping default gateway PC. Kita ke sini, kita copy dulu gateway-nya. Kemudian kita ping. Nah, nanti akan muncul. Maaf. Nah, tadi belum di start. Kita pingkan lagi, ping. Nah, nanti akan ada pergerakan seperti ini. Ini. Kemudian hentikan, kita stop ya capture-nya, stop. Step ke-6 yaitu memeriksa request echo. Nah, ini adalah paket detailnya. Maaf, ini adalah daftar panelnya. Kemudian ini paket details dan ini adalah paket byte-nya. Sini. Dalam panel daftar paket atas frame pertama kita melihat echo ping request. Ini daftar paket pertama. Ini ada echo ping request, betul. Kemudian pada baris ganti dengan baris kedua menampilkan frame pertama, menampilkan frame, betul, ini frame. Ini ya frame. Kemudian baris kedua itu internet 2 ya, betul, ini internet 2 sesuai. Oke. Ya rusak sudah. Terus kita lanjut ke pertanyaan, apa MAC address dari Next PC? Kita mau tahu itu dari sini source. Nah, ini merupakan MAC address kita. MAC address PC-nya kita copy. Kita ambil itu yang bagian, maaf, nah ini adalah MAC address-nya, itu MAC address-nya ini. Kemudian apa MAC address default gateway? Kita bisa ketahui itu dari sini. Ini merupakan MAC address gateway-nya, kita copy ya. Ini MAC address gateway-nya. Nah, terus nomor 3, Anda dapat klik lebih dari pada baris bawah kedua memperoleh informasi frame internet 2 untuk frame apa yang ditampilkan, jenis apa yang ditampilkan. Ini kan sudah, kan awalnya seperti ini, kita klik. Nah, sini jenis frame apa yang ditampilkan itu adalah ini, tipenya 08 ini. Ini yang ditampilkan. Ini saya akan copy aja ya, saya screenshot.
yang ditampilkan. Dan nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file dan data dari frame. Ingatlah bahwa data mengandung IP 4, address, source, destination. Mana IP address dari source? Oh maaf, ya. Source IP address-nya itu di sini. Ya, dapat dari sini. Ini adalah IP. Oh maaf. Ini IP address-nya. Kita dapat dari sini. Ini IP address source-nya. Terus IP destination-nya itu bagian yaitu ini apa gateway-nya kita. Oke, sesuai. Ini IP address source-nya, ini IP address dictionary-nya. Kemudian nomor 3 itu Anda dapat klik baris manapun pada bagian tengah untuk menyorot bagian dari frame hex. Itu apa paket byte sini. Kemudian klik baris Internet Control Message Protection. Ini sudah saya klik. Dalam bagian tengah, periksa apa yang disorot pada ini. Disorot ada itu. Ini. Kemudian bagaimana mengeja dua objek terakhir yang disorot. Ini merupakan H. Ini adalah objek terakhir disorot. 68 adalah H, terus 9 maaf 69 itu adalah I. I. Ini ejaannya I. Dapat dari sini. Kemudian nomor 4 klik frame. Selanjutnya di dalam bagian atas ada dan periksalah frame echo replay. Ingat bahwa MAC address dan source dan destination sudah terbalik karena frame ini dikirimkan dari router gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Ini. Nah, ini kan terbalik ya. Ini kan pada frame pertama kan source-nya itu 127. Sini dibuat di frame kedua jadikan destination. Begitu juga dengan destination sini. Mungkin saya copy.
Terus sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Device-nya itu ini, kita copy aja ya. Device-nya adalah Intel buat D ini, kemudian MAC-nya address-nya adalah ini. Oke, selanjutnya yaitu langkah ketujuh, yaitu menangkap paket host jauh. Sini kita disuruh start capture, terus Indo, continue with saving. Oke, buka prompt. Oke, kemudian kita ping www.cisco.com. Nah, kenapa nggak muncul ini? Ini terjadi kesalahan ya. Ini mungkin ini aja kita buat prompt-nya, yaitu min 4 ping min 4 www.cisco.com. Nah, kenapa di min 4? Itu untuk memaksa menggunakan IPv4. Oh, jelas. Nah, apabila sudah segini, kita masuk ke sini lagi. Kita stop ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Dalam frame request, itu ping pertama, mana merupakan IP address dan source dan destination. Sini request ping request ini merupakan MAC address, destination, dan ini source-nya. Kita copy aja. Nah, selanjutnya yaitu IP address source, address source dan destination-nya. Bisa kita lihat sini, yaitu 192.168.1.127. Ini adalah source-nya, IP source-nya, dan ini adalah IP address-nya. Satu delapan empat 26 19 36. Ini address-nya. Oke, kemudian bandingkan address ini dengan apa yang diterima di langkah ke-6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination tidak berubah, sedangkan MAC address-nya itu destination tersebut tetap masih sama. Kita kita cek angka ke-6.
Extension mana ya? Nah, masih sama ya. Ini dengan ini. Dan hanya IP address IP-nya yang berubah. IP-nya di sini 1 6 ini IP-nya ini IP 1. Nah, ini nih. Mengapa kok bisa gitu? Karena 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 PC itu eh, tidak dapat tidak dapat mengirim RAM langsung ke Cisco. Iya, jadi itu karena PC tidak dapat mengirim frame langsung ke Cisco. Ia mengirimnya yaitu ke hop berikutnya, yaitu default gateway-nya. Kemudian, oleh karena itu, MAC address tujuan selalu menjadi MAC address dari gateway setiap kali PC berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringan lokalnya. Jadi itu lebih tepatnya gini, alamat IP adalah alamat IP itu untuk tujuan akhir dari internet, yaitu servernya Cisco. Sedangkan MAC alamat MAC adalah tujuan berikutnya, yaitu hubnya itu hub di jaringan lokal. Dan saat PC mengirim data ke luar jaringannya, PC akan selalu menggunakan alamat MAC dari default gateway sebagai tujuan dari gateway tersebut yang akan meneruskan paketnya ke internet. Seperti itu. Kemudian nomor 4 yaitu Parsec tidak menampilkan file problem dari suatu header apa yang terkandung dari problem. Nah, di sini kan tidak menampilkan problem ya. Isi dari problem sendiri itu sudah ada di sini. Nah, yaitu isinya itu mengandung bit-bit sinkronisasi dari proses NIC. Nah, ini apa itu mengandung bit-bit sinkronisasi diproses oleh hardware NIC seperti itu. Baik, sekian. Terima kasih. Aku Asli Syadat. Dengan ini tugas baru 2 telah selesai.